Jumat Agung, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 45 sampai dengan 49. Saudara, dalam satu hari, penderitaan demi penderitaan silih berganti mendera laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Sifatnya psikis dan fisik. Penyebabnya kelemahan karakter para murid, kepentingan para penguasa, kesewenang-wenangan aparat kekerasan, dan mulut usil berbagai pihak. Yudas, saudara, salah seorang murid Yesus, telah menyerahkannya ke tangan para penguasa Yahudi. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tiga murid terdekat, gagal memberikan dukungan moral dan spiritual yang dimintanya saat kesedihan yang amat sangat mencekamnya. Dikala ia bergumul sebelum memutuskan untuk menaati kehendak Bapaknya, ketiga orang itu malah tertidur lelap. Tak lama kemudian melihat dia ditangkap tanpa perlawanan oleh serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Matius 26 ayat 47. Semua murid melarikan diri meninggalkan dia. Perhatikanlah ayat 56b. Akhirnya Petrus, saudara, yang pernah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, bahkan berjanji untuk tetap tidak akan meninggalkan Yesus. Toh menyangkal dia sampai 3 kali. Tak jauh dari rumah imam besar, tempat para penguasa Yahudi mengadili Yesus. Perhatikanlah Matius 26 ayat 58, 69 sampai dengan 74. Kaum penguasa Yahudi, saudara, yang terdiri dari para imam kepala, para tua-tua bangsa Yahudi, seluruh Sanhedrin, mengadili Yesus dengan tujuan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Untuk itu mereka menghadirkan saksi-saksi dusta. Perhatikanlah Matius pasal 26 ayat 3 sampai dengan 5, ayat 59 sampai dengan 61. Akhirnya Sanhedrin menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Setelah Yesus menjawab secara afirmatif pertanyaan imam besar bahwa ia adalah Mesias, anak Allah, bahkan menandaskan mulai dari sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 62 sampai dengan 66. Sejumlah anggota Sanhedrin, saudara, meludahi muka Yesus, meninjunya, dan memukul sambil menghina dia. Ayat 67 dan 68. Paginya, setelah sepakat tentang cara membunuh Yesus, mereka memperhadapkan laki-laki bersandal dari Nazaret itu dalam keadaan terbelenggu kepada Pilatus, wali negeri atau gubernur Hegemon Romawi atas Yudea. Mereka bermaksud meminjam tangan Pilatus untuk mengeksekusi Yesus. Pilatus yang tahu bahwa para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya karena dengki, phtonos dalam teks Yunani,
Yaitu karena menganggap pengaruhnya di antara massa rakyat mengancam status quo dan privilege atau hak istimewa mereka. Lihat pasal 21 ayat 46. Pilatus menyadari tekanan dan ancaman kerusuhan dari massa yang telah dihasut oleh para penguasa Yahudi itu. Akhirnya saudara, sembari berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab moral atas kematian Yesus, Matius 27-24. Pilatus memutuskan untuk mengeksekusi Yesus. Matius 27 ayat 26. Atas dakwaan melakukan tindakan subversif kelas 1. Inilah Raja orang Yahudi, Yesus Hobasileus ton Yudayon. Matius 27 ayat 7. Bangsa itu atau Holaos dalam teks Yunani yang memilih seorang tawanan yang terkenal yakni Barabas untuk dibebaskan dan menuntut agar Yesus disalibkan. 27 ayat 20 sampai dengan 23. Mereka menyambut tanggung jawab moral atas kematian Yesus dengan perkataan yang mendirikan bulu Roma. Darahnya atas kami dan atas anak-anak kami. Tohaima autu evhemas kai epitatekna hemon. Matius 27 ayat 25. Kemudian saudara, baca dalam Matius 27 ayat 27. Seraya menggelandang Yesus ke dalam praetorion. Para serdadu gubernur mengumpulkan seluruh pasukan yang berkekuatan sekitar 600 orang atau speria. Mereka melecehkan Yesus. Mereka menelanjangi dia. Mereka melilitkan jubah ungu kepadanya. Ayat 28. Mereka menganyam sebuah mahkota dari tetumbuhan duri atau akanthes. Mereka meletakkan itu di atas kepalanya dan buluh bambu kalamos di tangan kanannya. Ayat 29. Dengan berlutut di hadapannya. Mereka mengolok-olok dia. Salam wahai Raja orang Yahudi. Kaire Basiliu Ton Yudayon. Ayat 29. Mereka meludahinya. Mereka mengambil buluh bambu itu dan memukulkan itu ke kepalanya. Ayat 30. Saudara, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka melepaskan jubah itu daripadanya dan memakaikan kepadanya pakaiannya dan menggiring dia untuk disalibkan. Sesampai di Golgota, Matius 27 ayat 33 dan 34. Mereka memberi minum Yesus anggur yang telah dicampur dengan empedu. Onion beta choles, bebik benon. Ini obat untuk membunuh rasa sakit, saudara. Mengecapnya sedikit, Yesus tidak ingin meminumnya. Jelas, Yesus bertekad untuk menjalani penderitaannya dengan sadar. Kemudian 35 sampai dengan 37 kita membaca mereka menyalibkan Yesus. Di atas kepalanya diletakkan tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dieksekusi dengan penyaliban. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Saudara, laki-laki bersandal dari Nazaret itu disalibkan sebagai musuh yang membahayakan negara Romawi. Setelah itu mereka membagi-bagikan pakaian Yesus dengan membuang undi. Setelah itu mereka duduk menjaga Yesus. Orang-orang yang sedang lewat. Ayat 39 dan 40. Terus menghujat. Menghujat Yesus sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kata mereka, hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu.
Mereka memadukan dakwaan dan kesaksian dusta. Engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Dengan tantangan yang mengingatkan Yesus pada gaya iblis saat mencobai dia. Jikalau engkau ada Allah. Imam-imam kepala bersama-sama para ahli Taurat dan tua-tua, ayat 41 sampai dengan 43, para penguasa Yahudi itu mengingatkan kita pada kelakuan para serdadu Pilatus terhadap Yesus, bahkan perkataan iblis mengolok-olok dia. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Jika ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku anak Allah. Bahkan 2 orang perampok, saudara, yang disalibkan bersama dengan Yesus di sebelah kanan dan kirinya, ikut terus mencela. Ikut terus mencela dia. Saudara, laki-laki bersandal itu mendapati dirinya benar-benar sendirian saat didera oleh kekerasan demi kekerasan yang datang bertubi-tubi. Ketika badai kekerasan itu mereda, saat kegelapan meliputi seluruh daerah itu, ia sudah terluka sangat parah. Dari jam 12 siang, waktu orang Yahudi, jam 6 Ektehora, terhitung dari fajar sebagai paruh kedua dalam 1 hari. Sampai jam 3 sore, waktu orang Yahudi, jam 9 Hora Enate, Yesus mendapati dirinya tersalib di dalam kegelapan. Kita tahu, saudara, sehari penuh sejak senja kemarin hingga senja berikutnya adalah Paskah bagi orang Yahudi. Gerhana matahari yang mendatangkan kegelapan tidak pernah jatuh di hari Paskah. Tetapi kendati tidak ada gerhana matahari, saudara, tengah hari di paruh kedua hari itu kegelapan datang. Dulu menjelang peristiwa keluaran, Yahweh Adonai Allah Israel pernah menulahi Mesir dengan kegelapan. Tetapi berabad-abad kemudian melalui Nabi Amos, Adonai berfirman akan mendatangkan kegelapan yang akan disusul dengan perkabungan di antara umatnya. Amos 8 ayat 9 dan 10. Dulu di Mesir, kegelapan adalah tanda penghakiman Adonai atas Mesir karena menindas orang Israel dan menolak untuk membiarkan mereka pergi. Sedangkan menurut Nabi Amos, kegelapan justru merupakan tanda penghakiman Adonai atas Israel umatnya. Sekarang saudara, saat Yesus tersalib, kegelapan itu datang lagi. Apa maksudnya? Apakah Allah sedang menyatakan bahwa ia murka kepada semua pihak yang telah menzolimi Yesus? Sekitar jam 3 sore atau jam 9 menurut waktu orang Yahudi. Saat kegelapan berangsur pergi, Yesus menjeritkan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kita pernah membaca perkataan ini dalam Mazmur 22 ayat 22 yang mengawali sebuah mazmur permohonan. Suatu rangkaian doa dari seorang beriman yang teraniaya dan dinistakan. Terucap sebagai jeritan laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Perkataan ini membuat kita berpikir tentang hubungan antara Yesus dan Allah. Kita tahu saudara betapa akrabnya Yesus dengan Allah. Bukankah sekurang-kurangnya 2 kali Allah menyebut dia sebagai anaknya? Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat 5. Bukankah Yesus biasa menyebut Allah dengan sebutan Bapakku? Perhatikanlah dari Matius 7 ayat 21, 10 ayat 32 dan seterusnya. Sampai 26 ayat 29. Begitu erat hubungan Yesus dengan Allah. Sehingga ia bisa berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Bahkan saat mengalami pergumulan batin di Getsemani. Dan ditangkap oleh para kaki tangan kaum penguasa Yahudi. Yesus masih menyebut Allah dengan sapaan atau sebutan itu.
Perhatikanlah Matius 26 ayat 39 dan 53. Tapi kali ini saudara, Yesus tidak menyebut Allah dengan sapaan Bapakku. Menjeritkan Mazmur 22 ayat 22a. Yesus menyebut Allahku, Allahku. Sebutan ini sendiri, saudara, masih mengungkapkan adanya hubungan. Tapi bukan lagi antara seorang anak dan ayahnya atau bapaknya. Melainkan seorang penyembah dengan ilahnya. Mengapa demikian? Engkau meninggalkan aku. Ini kita bisa memahami. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu merasa ditinggalkan oleh Allah. Kita bisa meraba, mungkin ia merasakan hal itu selama mengalami kekerasan verbal dan non-verbal, serta penderitaan psikis dan fisik yang diakibatkan. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan kegelapan yang kemudian datang. Itulah puncak dari pengalaman ditinggalkan oleh Allah, yang baginya tak lain dari puncak penderitaan yang tiada tara. Untuk sejurus waktu, saudara, Allah bukan lagi Bapakku, tapi sekedar Allahku. Meski demikian, toh ia tidak berpaling dari Allah itu. Yesus masih menyebutnya Allahku secara paradoksikal. Sekalipun engkau telah meninggalkan aku, membiarkanku dianiaya dan dinista habis-habisan, aku akan tetap menyembahmu, tetap mengabdi kepadamu. Saat yang sepekat-pekatnya, saat ia merasakan ketiadaan Allah, Yesus berusaha untuk tetap beriman kepadanya. Saudara, jalan masuk untuk menyelamatkan umat Allah dari dosa-dosa mereka. Jalan untuk itu, Matius 1:21, adalah jalan pengorbanan. Yesus harus memberikan nyawa sebagai tebusan pengganti bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Atau mencurahkan darahnya demi pengampunan dosa banyak orang. Matius 26 ayat 28. Itu benar-benar terjadi melalui penderitaan maha hebat yang disebabkan oleh kelemahan karakter para murid, kepentingan para penguasa, kesewenang-wenangan aparat kekerasan, dan mulut usil berbagai pihak. Puncaknya, saudara, ia harus mengalami ketiadaan Allah di tengah penderitaan itu. Ia merasa Allah sendiri sedang menghakiminya, menjatuhkan hukuman kepadanya ganti banyak orang. Itulah semua yang tercakup di dalam cawan yang harus diminumnya. Sebagaimana kita baca dalam Matius 26 ayat 39 sampai dengan 42. Saudara, kisah sengsara menurut Matius menjanjikan kepada kita Yesus sebagai sosok yang diserahkan Allah kepada kezoliman manusia dan ditinggalkannya sendirian demi tujuan penyelamatan. Dengan jalan itu digaris bawahilah sifat paradoksikal dari keselamatan itu sendiri. Pertama, di dalam diri Yesus yang pernah ditinggalkannya itu, Allah menerima semua orang yang datang kepadanya dan tidak akan meninggalkan siapapun yang sedang terbenam atau dibenamkan dalam penderitaan. Dalam Yesus, saudara, Allah akan senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka. Perhatikanlah janji dalam Matius 1:23, 18 ayat 20 dan 28 ayat 20. Yang kedua, saudara, dalam umat yang telah diselamatkan kelak, tidak boleh seorang pun menjadi korban atau dikorbankan oleh sesamanya. Nah, sang kurban adalah korban Yesus Kristus, supaya tidak ada lagi yang dikorbankan. Terpujilah Allah. Amin.